Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, kembali lagi di kelas fisika bersama saya Aris Kurniawan, guru SMN 1 Baleriam Kabupaten Sukamara. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang materi radioaktivitas, masih terkait dengan bab inti atom dan iptek nuklir. Apa sih yang dimaksud dengan radioaktivitas? Baik, kita pelajari bersama pada slide berikut. Radioaktivitas. Perhatikan gambar berikut. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif peluruhan disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Disintegrasi inti dapat terjadi karena buatan manusia, yaitu dengan cara menembak suatu inti dengan partikel lain. Peristiwa tersebut dinamakan transmutasi inti. Unsur yang secara spontan memancarkan sinar atau radiasi, baik berupa partikel maupun gelombang elektromagnetik yang meluruh atau berdisintegrasi, dinamakan unsur radioaktif. Sedangkan sinar yang dipancarkan disebut sinar radioaktif. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel 1852 sampai 1908 pada tahun 1896. Nah, jadi kalau kalian menemukan tanda seperti ini artinya benda tersebut radioaktif ya, dan ini sangat berbahaya. Banyak unsur yang secara alami bersifat radioaktif. Semua isotop yang bernomor atom di atas 83 bersifat radioaktif, seperti polonium, astatin, dan lain-lain. Unsur yang bernomor atom kurang dari 83 atau kurang mempunyai isotop yang stabil, kecuali teknesium dan promesium. Isotop yang bersifat radioaktif disebut isotop radioaktif atau radioisotop. Sedangkan isotop yang tidak radioaktif disebut isotop stabil. Nah, berikut ada tabel beberapa unsur radioaktif ya. Di sini rata-rata nomor atomnya di atas 83. Dan tabel yang sebelahnya adalah keterdapatan di alam. Misalnya seperti thorium, ini keterdapatan di alam 100%, uranium itu 99,28%, dan lain sebagainya. Kita next. Nah, kalau kita singkat, konsep radioaktivitas kurang lebih seperti ini untuk cara memahaminya, bahwa radioaktivitas itu adalah inti yang tidak stabil, kemudian inti tersebut memancarkan sinar radioaktif secara spontan, kemudian berubah menjadi inti yang stabil. Pada saat memancarkan sinar radioaktif, di situ terjadi peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Di sini ada isotop induk ya, kemudian memancarkan sinar radioaktif sehingga menghasilkan isotop anak dan sinar alfa, beta, gamma ya, tergantung nanti bagaimana reaksinya. Sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif. Sinar-sinar tersebut yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Apa sih yang dimaksud dengan sinar alfa? Radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa atau alpha decay. Sinar alfa mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sinar alfa merupakan inti atom helium, He, dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2 yang bermuatan positif. Besar muatannya 2 kali muatan elektron. Muatan elektron yang kita tahu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19, maka kita kali 2 begitu. Dan masanya plus minus 4 SMA. Sinar alfa memiliki 4 nukleon, 2 proton, dan 2 neutron. Nah, di sini kita lihat ya,
helium nomor masanya 4, nomor atomnya 2, nukleonnya 4, protonnya ada 2, kemudian neutronnya 4 kurang 2, 2 ya. Yang kedua, dapat menghitamkan pelat film yang dilewatinya, kemudian dapat membelok di dalam medan listrik dan medan magnet, memiliki daya ionisasi paling kuat dibanding sinar radioaktif lainnya, memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya, berjangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10 pangkat minus 2 mm di dalam logam. Laju di udara plus minus 0,054 kecepatan cahaya sampai dengan 0,07 kecepatan cahaya. Kemudian sinar beta. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel beta. Pada peristiwa pemancaran beta, terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron, bisa bermuatan negatif, atau berupa positron bermuatan listrik positif. Sifat-sifat sinar beta sebagai berikut. Yang pertama, sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi berasal dari inti atom bukan dari kulit atom dan bermuatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik. Yang ketiga, daya tembusnya lebih kuat dari daya tembus sinar alfa, tetapi daya ionisasinya lebih lemah dibanding sinar alfa. Laju di udara plus minus 0,32 kecepatan cahaya sampai 0,9 kecepatan cahaya. Jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibanding sinar alfa. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor massa dan nomor atom tetap. Sifat-sifat sinar gamma sebagai berikut. Yang pertama, sinar gamma tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun dalam medan magnet. Yang kedua, memiliki daya tembus paling kuat tetapi daya ionisasinya paling lemah di antara sinar radioaktif yang lain. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. Yang keempat, sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik dan hamburan Compton ya. Efek fotolistrik itu adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut disinari oleh cahaya ya. Kurang lebih perbedaannya seperti ini ya antara sinar alfa, beta, dan gamma. Sinar alfa dapat dihentikan oleh selembar kertas. Kalau sinar beta, sebagian besar tidak dapat menembus lempeng aluminium, dan sinar gamma sebagian besar dapat dihentikan dengan lempeng tebal logam tertentu, misalnya timbal. Nah, kalau kita gambarkan di sini ya, jadi sinar alfa itu tidak mampu menembus kertas, beta mampu menembus kertas tetapi tidak mampu menembus aluminium. Sementara gamma mampu menembus kertas, mampu menembus aluminium, dan tidak mampu menembus timbal. Nah, kalau misalnya kita pancarkan sinar tersebut atau kita tembakkan antara sinar alfa, beta, dan gamma melewati medan magnetik atau medan listrik, maka sinar alfa dan beta akan mengalami pembelokan, sementara sinar gamma tidak ya, dia akan tetap merambat lurus begitu. Kita next. Nah, di sini dilihat konsepnya antara peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma ya. Di sini diperhatikan untuk peluruhan alfa, inti yang tidak stabil itu memancarkan sinar alfa. Ingat sinar alfa tadi adalah helium ya. Helium dengan nomor massa 4 dan nomor atomnya 2. Nah, nanti menghasilkan inti anak yang nomor massanya berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2 ya. Di sini inti induknya, kemudian inti anaknya nomor massanya berkurang 4 dan nomor atomnya nanti berkurang 2. Nah, reaksinya seperti ini. Untuk peluruhan beta, inti induknya itu memancarkan sinar beta.
Sehingga inti anaknya nomor masanya tetap, namun nomor atomnya bertambah 1 ya. Perhatikan reaksinya. Di sini ada inti induk dan inti anaknya nomor masanya tetap, tetapi nomor atomnya bertambah 1. Sementara untuk peluruhan gamma itu tidak terjadi perubahan nomor massa dan tidak terjadi perubahan nomor atom. Dalam artian antara inti anak dan inti induk itu nomor massanya sama ya, nomor atomnya pun sama. Nah, untuk contoh peluruhan sinar alfa seperti ini ya. Di sini ada uranium nomor massa 238, kemudian nomor atomnya 92. Nah, memancarkan sinar alfa, helium 42 ya, nomor massanya 4, nomor atomnya 2. Nah, di sini dilihat untuk anaknya, untuk nomor massanya berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2. Di sini berkurang 4 ya, yang di bawah berkurang 2 ya, makanya jadi 90 yang bawah, yang atas jadi 234 begitu. Kemudian peluruhan beta contohnya thorium 234 nomor massanya, nomor atomnya 90. Nah, ingat tadi thorium nomor massanya tetap ya. Nah, di sini nomor massanya tetap. Kemudian nomor atomnya bertambah 1 ya, jadinya 234 yang di atas tetap, yang di bawahnya berubah, tambah 1 begitu. Dan untuk contoh sinar gamma, nah di sini dilihat antara inti induk dan inti anaknya nomor massa dan nomor atomnya tetap ya, 234 dan 90 begitu. Nah, kurang lebih seperti ini contoh reaksi dari peluruhan sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, sekarang kita masuk pada topik interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Nah, perhatikan gambar berikut. Misalnya ada sebuah bahan begitu, bahan ini tebalnya X. Ketika bahan ini dipancari dengan sebuah sinar ya, yang memiliki intensitas mula-mula I0 begitu, saat dia menembus bahan ini, maka intensitas radioaktif yang dihasilkan atau intensitas radioaktif yang keluar dari bahan itu nilainya akan berkurang ya, berkurang dari intensitas mula-mula. Serapan atau pelemahan ya. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I0 dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial. Dalam hal ini mengalami penurunan intensitas sesuai persamaan I sama dengan I0 dikali eksponen pangkat minus mu X, atau I per I0 sama dengan setengah pangkat X per HVL ya. HVL itu apa sih? HVL itu adalah Hole thickness, itu tebal paruh ya, satuan dalam meter. I adalah intensitas radiasi setelah melewati material, watt per meter kuadrat. I0 adalah intensitas radiasi mula-mula, watt per meter kuadrat, dan nilai eksponen E sama dengan 2,71828. Mu adalah koefisien atenuasi atau pelemahan bahan, meter pangkat minus 1. X adalah tebal bahannya, dan HVL tadi adalah tebal paruh ya. Masing-masing satuannya dalam meter. Kemudian ketebalan paruh ya atau HPL itu punya rumusan sendiri. Pada suatu kondisi intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh ya, half value layer, HVL, atau ketebalan paruh begitu. Persamaannya sebagai berikut. HVL sama dengan 0,693 dibagi dengan mu ya. Mu tadi adalah tetapan ya, pelemahan bahan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal pertama. Lengkapi persamaan reaksi peluruhan sinar radioaktif berikut. Untuk nomor 1 ini peluruhan alfa ya. Alfa. Kemudian yang nomor 2 ini beta. Ingat kalau alfa tadi nomor massanya berkurang 4, nomor atomnya berkurang 2 ya. Jadi di sini nomor massanya 224 dikurang 4 jadinya 220.
dan nomor atomnya menjadi 86 ya. Nah, sementara untuk nomor 2, ingat nomor massanya tetap yang di atas, tetap 14, sementara yang di bawah nomor atomnya bertambah 1 ya, jadi 6 tambah 1, 7. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita diminta melengkapi persamaan peluruhan sinar radioaktif. Kita next ke contoh soal berikutnya. Suatu sumber radioaktif dengan intensitas awal 8 watt per meter kuadrat, berarti ini I0 ya, intensitas awal. Menembus bahan yang memiliki tebal paruh 2 cm, tebal paruh, HVL ya, HVL. Jika intensitas sumber radioaktif yang dihasilkan sebesar 1 watt per meter kuadrat, nah ini yang hasil, berarti I. Hitung tebal bahan tersebut. Pertanyaannya adalah tebal bahan X ya. Kita langsung jawab saja bahwa I sama dengan I0 dalam kurung setengah dikali X per HVL begitu. Nah, kita pindahkan I0-nya berarti I per I0 sama dengan setengah pangkat X per HVL. Nah, kita masukkan angkanya di situ, I-nya 1 ya. Kemudian I0-nya di situ 8 sama dengan setengah pangkat X per HVL. Nah, di sini 1/8 ini kita rubah menjadi setengah pangkat sekian ya, karena berapapun pangkat 1 ya, 1 pangkat berapapun begitu ya, itu hasilnya adalah 1, dan 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya, maka ini bisa kita rubah menjadi setengah begitu pangkat 3 ya, 1 pangkat 3 kan 1, 2 pangkat 3 8, sama dengan setengah pangkat X per HVL begitu. Nah, ini setengah dengan setengah kita coret saja ya. Kita ambil pangkatnya, 3 sama dengan X per HVL. Nah, karena pertanyaannya adalah X, kita kali silang saja. X sama dengan 3 kalinya HVL begitu. Tadi nilai HVL-nya adalah 2 cm. Berarti 3 dikali 2 cm sama dengan 6 cm. Kalau mau kita rubah menjadi meter, boleh, hasilnya 0,06 meter. Nah, kurang lebih seperti ini jika menemukan permasalahan yang terkait, misalnya pertanyaannya adalah tebal bahan atau tebal paruh begitu. Ya, kita next. Ya. Suatu sumber radioaktif ditempatkan pada wadah yang terbuat dari timbal dengan tebal 1 cm. Ya, di sini ketebalannya diketahui 1 cm dan koefisien pelemahan bahan 0,693 ya. Koefisien pelemahan bahan itu mu 0,693 ya. Di situ per sentimeter atau sentimeter pangkat minus 1. Jika intensitas awal sumbernya I0, hitung intensitas sumber radioaktif yang dihasilkan. Ya, berarti pertanyaannya I. Jadi nanti hasilnya dalam I0 begitu ya. Di sini langsung kita jawab saja. Kita cari dulu HVL-nya ya. Kita cari HVL dulu. Nah, di sini HVL, ingat rumus HVL tadi sama dengan 0,693 dibagi dengan mu ya. Nah, di situ kan mu-nya dalam 0,693 juga. Sehingga 0,693 dibagi 0,693. Hasilnya 1 ya. Satuannya di sini dalam sentimeter. Nah, dapat HVL-nya 1 cm, maka langsung kita masuk rumus ya. I sama dengan I0 dalam kurung setengah begini pangkat X per HVL. Nah, ini sama dengan I0 kemudian setengah X-nya 1 cm dan HVL-nya 1 cm. 1 dibagi 1 ya hasilnya juga 1 ya. Nah, sehingga setengah pangkat 1 ya setengah. Setengah itu sama dengan 0,5 ya. Atau boleh kalian menuliskan hasilnya seperti ini pun boleh. Bahwa I-nya sama dengan setengah dari I0 ya.
seperti ini boleh, atau dibentuk menjadi desimal pun boleh. I sama dengan 0,5 I0 ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Sumber radioaktif dengan intensitas I0 diberi penghalang setebal 6 cm ya, berarti ini X. Jika tebal paruh, nah di sini ada juga tebal paruhnya HVL. Pertanyaannya adalah besar intensitas radioaktif yang dihasilkan adalah, berarti I ya. Oke, kita langsung jawab saja. Kita rubah saja di situ 6 cm menjadi meter, atau HVL-nya kita rubah menjadi senti ya. HVL sama dengan 0,02 meter, mau kita rubah menjadi senti, hasilnya sama dengan 2 senti ya. Nah, di situ X-nya sama dengan 6 cm. Ingat satuannya harus disamakan. Kita langsung masuk rumus, I sama dengan I0 dalam kurung setengah pangkat X per HVL. Sama dengan I0 dalam kurung setengah, X-nya kita masukkan nilainya 6 cm, HVL-nya kita masukkan nilainya 2 cm. Ya, senti dengan senti habis, sama dengan I0 dalam kurung setengah pangkat 3 ya. Nah, ini sama dengan 1 pangkat 3, itu 1, 2 pangkat 3, 8 ya, atau sama dengan 1/8 dari I0. Karena di sini pilihan jawabannya dalam desimal, ya kita selesaikan saja. 1/8 itu sama dengan 0,125 ya, maka jawabannya I sama dengan 0,125 I0 ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi tolong dipahami bagaimana cara menghitungnya. Oke, nah kurang lebih seperti ini contoh soal terkait tentang radioaktivitas. Bagaimana cara menghitung intensitas radioaktif ya. Nah, di sini saya punya tugas untuk kalian ya. Ada 2 buah tugas ya. Untuk tugas pertama, kalian diminta menghitung intensitas awal sumber radioaktif yang diketahui adalah koefisien pelemahan, kemudian tebal bahannya, dan intensitas awal ya. Intensitas akhir nih, yang hasil. Nah, dihitung nanti berapa intensitas awalnya, berarti I0 yang ditanya. Kemudian tugas yang kedua, kalian diminta menghitung tebal paruh bahan ya. Di contoh soal tadi, kalian menghitung tebal bahan, tetapi untuk soalnya atau tugasnya, saya balik, pertanyaannya adalah menghitung tebal paruh bahan ya. Rumusnya sama seperti yang ada di soal. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait materi radioaktivitas. Silahkan dipelajari lagi, dipahami, lalu dikerjakan tugasnya, dan disetorkan seperti biasa melalui Google Classroom masing-masing. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.